Ibu, sebenarnya selamat siang. Ya, Jadi kedatangan kami berdua di sini itu untuk wawancara matkul etika hukum dan kesehatan. Nah, ini tugasnya untuk mewawancarai bidan sebagai pelaksana, Ibu. Ya. Apakah Ibu bersedia? ya. Baik, sebelumnya perkenalkan Ibu, saya Nova Nafatiatur Rahmawati, Kebidanan semester 3 Stikes Bina Cipta Husada Prokerto, dan rekan saya Aulia Rahmaulina dari Dinas Kebidanan semester 3. Ibu, silakan Ibu mulai memperkenalkan diri. Maka kata saya tidak Krisna, saya bertugasnya di klinik Pratama Tanjung. Di sini bidannya ada 2 ya. Gitu. Jadi Ibu, kita mulai wawancara sekarang Ibu. Ya, Baik, untuk yang pertama, menurut Ibu selaku bidan, apakah definisi tugas mandiri seorang bidan pelaksana Bu? tugas mandirinya memberikan pelayanan sepenuhnya untuk keselamatan ibu dan bayinya supaya dalam kehamilannya sehat, ibu dan bayinya sampai persalinan. Menurut saya seperti itu, Mbak. Untuk pertanyaan yang kedua, sebenarnya apa tujuan utama dari tugas mandiri seorang bidan pelaksana? Tujuannya yaitu tadi saya ingin kehamilannya itu sehat, ibu dan bayinya sampai persalinan, tidak ada masalah dan terpantau, karena bayi lagi kan dari 0 sampai 10 hari harus sehat ya, sama ibunya juga jangan sampai terlewat. Untuk yang ketiga Ibu, bagaimana untuk pelayanan mandiri bagi ibu yang rawat jalan dan juga ibu yang nifas, itu bagaimana Bu? Pelayanannya Gitu. kalau di sini pelayanannya seperti biasa, kita mewajibkan di trimester 1 selalu berkunjung untuk ada penimbangan tensi, pemeriksaan ibu hamilnya, dan saya juga tidak menjauhkan juga untuk periksa laborat seperti HB, golongan darah. Nah, pemeriksaan yang diwajibkan itu ada pemeriksaan HIV sifilis, itu biasanya kita anjurkan ke puskesmas karena sudah jadi programnya di puskesmas untuk ada atensi terpadu. Kalau untuk ibu nifas di sini tidak ada, Mbak. Palingan nanti selesai nifas kita lebih mengajukan untuk KB. Oke, ya. Tadi ada lagi apa ya? Bayinya. Nah, yang pertanyaan keempat, bagaimana wujud pelayanan yang diberikan untuk bayi baru lahir dan balita? Dari baru lahir kita menyarankannya kayak kebersihannya, terus ASI eksklusif, jangan sampai melewatkan di 6 bulan pertama selama balita. Kita nggak ada di sini, Mbak. Tapi kita tetap mengajukan tetap imunisasi sesuai jadwal yang ada di puskesmas. Karena nggak ada imunisasi juga di sini. Untuk yang kelima Ibu, sebagai bentuk tugas mandiri dari seorang bidan pelaksana, bagaimana pelayanan yang Ibu berikan kepada anak remaja dan juga wanita yang pranikah? Kalau kayak remaja seperti biasanya sih kita jangan sampai ada pergaulan bebas. Kalau yang wanita ya di kesehatan kewanitaan, terus biasanya di program hamil sampai ke KB. Nanti penjelasan semua KB yang ada. Untuk pertanyaan yang keenam, bagaimana wujud pelayanan kebidanan untuk kesehatan reproduksi remaja maupun wanita pranikah? Siapa ya? Ya, kesehatan remaja. Reproduksi pranikah. Bebas ya. Perkenalkan KB, terus seks bebas juga perlu diperkenalkan karena takutnya sekarang remaja sekarang kan programnya lumayan bebas ya. Kalau nggak dikenalkan dengan seperti itu takutnya nanti kebablasan dan kehamilan dini, karena usia hamil kan harus sesuai ya. Kalau lebih muda takut nanti di persalinannya ada perdarahan. Jadi di sini Ibu juga kepada remaja memberikan pelayanan mengenai sex education gitu ya Bu? Sementara kali di sini jarang, Mbak. Paling kayak memberi tahu remaja ini Kalau dia mungkin kadang ada ibunya yang nemenin anaknya ke sini, ada gangguan menstruasi atau itu kita biasanya edukasi. Kalau untuk edukasi langsung ke objek itu nggak ada di sini. Ibu, untuk selanjutnya apakah Ibu juga melakukan kunjungan ke rumah untuk memberi asuhan, dan ketika klien Ibu itu berada jauh dari jangkauan, apa yang Ibu lakukan? Kalau
kunjungan rumah enggak, tapi saya pernah lewat WA. Jadi setiap pasien ibu hamil, kalau dia mau konsulen WA, saya berikan lewat konsulen WA. Untuk kunjungan rumah enggak sih Mbak, karena enggak kejangkau, jadi kita lihatnya WA aja. Iya. Pertanyaan yang ke-8, tindakan apa yang Ibu lakukan apabila dari kunjungan pertama klien, tetapi klien Ibu diagnosa mengalami kehamilan patologis? Kita biasanya langsung rujuk Mbak. Biasanya kayak sering di sini sih kayak abortus, ketika perdarahan atau ngebrek. Nah itu yang baru kita lakukan kolaborasi dengan rujukan, karena di sini paskes tingkat pertama kita tidak bisa menangani langsung, kita harus rujuk ke paskes tingkat 2. Jadi untuk selanjutnya, apa kelebihan dan kelemahan tugas mandiri menurut Ibu? Kemudian apakah ada kesulitan? Gitu ya, mungkin untuk kita sharing ya. Biasanya kalau di rumah sakit mungkin ada teman sejawat ya, kita bisa langsung sharing. Kalau itu paling untuk memutuskan biasanya kadang sulit, tapi selama ini sih insya Allah masih bisa tertangani. Untuk pertanyaan yang ke-10, sistem pendokumentasian pelayanan yang Ibu berikan. Ibu Pendokumentasinya kita pakai status Mbak, jadi semua terrekam di status dari anamnesa sampai obatnya di status RM. Bu, ini wawancaranya kami sudah selesai. Terima kasih untuk waktunya Ibu. Mohon maaf kalau dari kami ada kesalahan dari kata ataupun perilaku tindakan Ibu. Kami mohon maaf. Terima kasih. Selamat siang. Ya sama-sama. Sekian cuma bisa saya bantu jawabnya ya Mbak. Semoga bermanfaat untuk kita lain. Terima kasih Ibu. Iya.